Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohi muda dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali di acara Tajdid Pendidikan. Dan pada hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani Ketua LRB ya, atau kalau saya muda familiar mendengarnya MDMC ya, Mas Teguh Wahyudi ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih Mas atas kedatangannya. Sehat selalu ya. Sehat. MDMC ini adalah garda terdepan saat ada terjadi bencana. Kali ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh untuk mengenal profil dan kegiatan serta program-program MDMC pada siang hari ini. Baik, sebelumnya kita sapa dulu ya. Pak Teguh, terima kasih sudah jauh-jauh ya di tengah-tengah aktivitas yang padat bisa berkunjung, kita ngobrol-ngobrol ya. Saya panggilnya Mas Teguh aja ya, biar Mas Teguh aja. Dan kita Mas. Gini, Mas Teguh, kita tahu kan di Muhammadiyah itu sudah lama ya terdengar ada tentang fikih bencana itu ya. Fikih bencana. Mungkin Mas Teguh bisa menceritakan ke Sohib Muda nih tentang fikih bencana itu, latar belakangnya bisa muncul, kenapa Muhammadiyah perlu untuk mengeluarkan fikih bencana itu seperti apa ya Mas ya? Ya, sesuai pemahaman saya ya. Oke, siap. Karena saya di MDMC juga masih belajar. Baru 2 periode ini masuk aktivitas saya di MDMC. Di aktivitas pertama itu di bidang Jaker, kemudian sekretaris, dan sekarang sebagai ketua di Kota Solo. Nah, jadi ya masih belajar bareng-bareng tentang kebencanaan. Masalah terkait dengan fikih bencana ini yang kami ketahui itu kan sebelum tahun 2007 itu kan banyak kejadian. Ada tsunami, kemudian ada 2006 itu gempa di Bantul, Jogja itu sampai kan ke Solo ya. Dampaknya sampai Solo. Nah, dan itu pun sebelumnya juga ada beberapa bencana juga seperti Merapi dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu kan Muhammadiyah belum ada yang namanya MDMC. Akhirnya kan Majelis Tarjih itu membuat fikih kebencanaan. Akhirnya ada ad hoc terkait dengan sebuah lembaga sebagai inisiator berdirinya MDMC waktu itu. Nah, di situ sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita itu menelaah ketika ada bencana itu kan banyak orang mempersepsikan macam-macam ya. Itu musibah, itu hukuman, itu azab, kan gitu. Nah, sering mendengar saya itu. Nah, itu kan dikaitkan dengan situasi masyarakat sekitar. Dan seperti itu ya. Dan intinya itu kan ada 2, bahwa bencana itu datangnya satu dari Allah. Dari Allah. Ini yang dikaji di buku atau kitabnya Muhammadiyah, yaitu fikih bencana. Itu intinya itu ada 2, yaitu bahwa bencana itu datangnya dari Allah. Itu dan itu bisa disikapi macam-macam oleh umat. Cuma kita mengajarkan kepada masyarakat, apalagi kalau itu dikatakan itu sebagai azab, itu kan juga bisa dikatakan kurang tepat, karena kasihan juga bagi para korban juga. Dan mereka bisa menjadi di-justice bahwa mereka itu pelaku-pelaku yang berbuat dosa gitu. Padahal itu bisa juga diartikan dengan bahwa itu adalah cobaan dan ujian, bukan sebagai azab. Ini datangnya dari Allah gitu. Kalau kami melihat itu juga bisa dijadikan bahwa Allah itu sebenarnya masih sayang kepada kita dengan cara mengingatkan seperti itu, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan pendekatan kita kepada warga ketika psikososial ya hampir sama dengan seperti itu, bahwa ini sebagai rasa kasih sayang Allah kepada umatnya, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan satu alasan bahwa itu sebagai azab karena warganya banyak yang berbuat maksiat dan sebagainya. Nah, ini dibedah di fikih bencana. Kemudian yang kedua itu bencana itu juga datangnya dari manusia juga. Itu mungkin ada, kalau di fikih bencana itu kan juga surat Arum kayak satu itu ya. Kemudian ada juga yang namanya bencana sosial.
kemudian karena banyaknya fitnah, dengan banyaknya komunitas, mungkin pemilu itu bisa jadi pemicu kalau kita tidak hati-hati ya itu. Itu pun juga bisa jadi bencana ketika jadi bencana itu bisa juga didatangkan oleh manusia. Contoh Lapindo, cara pengolahan terhadap di Sidoarjo itu kan juga jadi bencana, dan bencana itu didatangkan sebenarnya dari kesalahan manusia, human error, yani seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi fikih bencana itu tidak hanya membahas terkait dengan ibadah ketika di saat bencana saja, tetapi memang kalau khusus untuk para relawan itu memang kita diajarkan ketika di tempat bencana itu sholatnya bagaimana, jamak kosornya bagaimana, atau kemudian korban yang meninggal itu apakah perlu dimandikan apa tidak kan itu. Nah kalau di Muhammadiyah kan tidak harus dimandikan, tetapi bisa langsung untuk disolatkan, atau tidak perlu dikafan karena ini keadaan darurat, kemudian bisa langsung disolatkan kemudian dikuburkan. Seperti itu. Wah, baik. Jadi banyak banyak sekali kita tadi mendengarkan penjelasan Mas Teguh, lalu saya terbayang oleh kita ya perjuangan para relawan di lapangan, harus meluruskan paradigma masyarakat, membahagiakan, jangan sampai menjudge bahwa ini azab nih kasihan ya, satu sisi masyarakat sudah terkena bencana, kalau dijudge lagi, nah, berarti ini satu orientasi. Yang kedua tentu tadi juga cara-cara teknik ya untuk membangun memperbaiki kembali, membantu masyarakat yang kena bencana ya, luar biasa ya. Jadi sudah kita tergambar ya tentang bagaimana peran dan fungsi MDMC ya di masyarakat. Jadi kinerjanya MDMC ketika di bencana itu kan juga mengambil juga dari fikih kebencanaan itu. Itu ketika ada bencana yang harus dilakukan MDMC itu yaitu yang pertama mungkin kesiapsiagaan, kemudian mitigasi bencana, tanggap darurat, yang terakhir adalah rekonstruksi. Jadi yang kita lakukan itu ada 4 item itu. Jadi sebelum ada bencana kita harus sudah menyiapkan. Siap-siaga ya. Ya siap-siaga. Relawan kita. Bencana ya. Iya. Oke. Jadi tergambar ya. Terus gini, itu kan hasil dari pusat ada mengeluarkan fikih bencana. Terus kalau di jajaran PDM sendiri yang perlu diperkuat, dipersiapkan ya agar keempat hal itu tadi bisa dilaksanakan, kira-kira menurut pandangan Mas Teguh harus seperti apa, Mas? Jadi kalau menurut pandangan kami itu kan itu bukan menjadi tanggung jawabnya MDMC saja. Nah, bukan sebagai tanggungnya MDMC atau LRB saja. Ini menjadi tanggung jawab semua elemen yang ada di Muhammadiyah pada khususnya. MDMC itu kan hanya memanage. Hanya kita itu kan memanage ketika terjadi bencana apa yang harus kita lakukan. Dan ini menjadi satu kesatuan utuh. Ketika di Muhammadiyah itu ada ortum, ada aum. Ini yang bisa kita manfaatkan bersama menjadi kekuatan bersama dalam hal untuk bisa berdakwah di sisi kebencanaan juga untuk dalam penanggulangan. Saya ambilkan contoh, kita itu ketika melakukan itu gagap ya. Saat ini banyak warga, banyak masyarakat itu ketika ada bencana itu gagap. Hanya melakukan ketika pada waktu ada bencana mereka respon, iya kan? Padahal ada yang lebih penting. Yang pertama adalah kesiapsiagaan. Artinya kita itu menyiapkan SDM di Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, baik itu pelajar, baik itu mereka yang bekerja di aum atau kader yang di ranting atau cabang, mereka itu harus siap siaga bahwa di sekitar kita ini semuanya mempunyai potensi bencana. Nah itu kita kan nggak tahu bencana itu datangnya kapan, ya kan? Ya, bisa sepersekian detik tiba-tiba angin ribut dan sebagainya. Nah ketika kita tidak menyiapkan relawan kita, tidak menyiapkan warga Muhammadiyah bahwa suatu saat di sekitar kita ada bencana, mereka harus mulai sekarang kita siapkan. Paham? Contoh di sekolahan. Sekolahan itu kan kita harus bisa memetakan resiko bencananya itu apa toh. Muhammadiyah PK. Oh ini gedungnya tinggi. Ini musim kemarau. Musim kemarau berarti identik dengan kebakaran dan sebagainya. Nah, mulai dari
pegawai, tenaga pendidik, kemudian bahkan siswa itu mereka harus paham tentang bagaimana kalau terjadi bencana kebakaran, apa yang harus kita siapkan. Itu skop yang kecil, belum nanti yang besar. Kita berarti bahwa semua elemen, semua aum itu menyiapkan warga-warganya siap bencana. Itu kesiapsiagaan itu penting ya, Pak. Ya, kemudian tahap berikutnya mitigasi bencana. Ketika terjadi bencana apa yang harus dilakukan, dan itu kan ada ilmunya. Nah, MDMC dalam hal ini kita menyiapkan tenaga-tenaga instruktur yang siap akan membantu ke semua lini, bahkan tidak hanya ke aum saja, tetapi ranting cabang itu kita siap untuk memberikan materi, mengajarkan bagaimana melakukan pertolongan. Paling tidak pertolongan pertama atau hidup dasar ketika ada kecelakaan dan sebagainya kita siap sedia. Gitu. Baik. Tuh, tahap mitigasi. Tahap yang berikutnya ketiga itu tanggap darurat. Tanggap darurat. Ya, setelah mereka itu satu kesiapsiagaan, kita sudah menyiapkan SDM-nya. Kedua, mereka kita bekali dengan mitigasi bencana. Nah, kemudian setelah mitigasi bencana ini berarti kan belajar tentang bagaimana mengurangi resiko bencana. Tidak hanya ilmu ketika mereka di dalam respon bencana, tetapi sebelumnya adalah pengurangan resiko bencana. Jadi umpamanya kalau kebakaran berarti harus ada APAR, kemudian mungkin ada gempa bumi dan sebagainya, berarti nanti juga menyiapkan alat-alat kesehatan yang mungkin untuk menolong para siswa kita. Minimal itu. Nah, setelah itu baru tanggap darurat. Ketika ada bencana-bencana di beberapa tempat lokasi, kita siap menerjunkan SDM Muhammadiyah ini, mereka bisa untuk membantu, menolong ke para penyintas korban atau korban bencana tersebut. Itu. Terakhir rekonstruksi seperti yang kita lakukan di beberapa tempat. Di Solo kemarin ini rekonstruksi membangun rumah ya. Iya, betul. Jadi apa ya? Banyak yang kita lakukan ya. Di tahun 2023 ini banyak yang siap. Justru fokus kita lebih banyak di rehab rekon. Ya, karena semua SDM yang sudah kita rekrut menjadi relawan ini mereka sudah siap siaga. Mereka sudah siap di dalam bentuk apapun. Yang kedua, keilmuan mereka sudah kita siapkan. Bahkan kita punya banyak klaster. Kesehatan ada, psikososial ada, dapur umum juga ada, terbukti di Muktamar. Kesehatan ada, kemudian rescue ada, terkait dengan evakuasi dan sebagainya. Nah, rehab rekon ini adalah faktor yang terpenting. Biasanya kalau di kota Solo ini kita kan Solo itu kan banyak komunitas SAR, ya, komunitas untuk tentang relawan rescue itu kan di Solo itu banyak, beraneka macam. Tetapi kelemahannya adalah mereka hanya ketika pada waktu bencana saja itu cepat, penanggulangannya cepat, evakuasi dan sebagainya cepat. Seperti kebakaran itu cepat. Tapi setelah itu dampaknya setelah itu ini tidak ada yang memikirkan. Nah, ini kemudian kita ambil peran di situ. Mulai dari bantuan, kemudian dari saya sudah paham ya, saya Buddha. Luar biasa, dari mulai prakesiapsiagaan sampai pada rehabilitasi ini semua digarap. Luar biasa. Cuma bilang jumpa buat MDMC ya. Dari sisi program kemanusiaannya luar biasa. Ini saya ingin menarik ya Mas Teguh ya. Jadi setelah mendengar pemaparan jenengan dari sisi konseptual, pikir bencana secara konseptual, ini mungkin secara garis besar saja program-program MDMC Solo yang perlu di highlight tuh Mas Teguh bisa diceritakan nggak ke Sohib Buddha itu kira-kira program-program apa, barangkali mungkin ada Sohib Buddha yang tertarik jadi relawan atau apa, itu bisa diceritakan Mas program-program yang di program kami tetap pertama itu adalah membekali para relawan. Satu relawan, itu ya. Kedua, relawan kami ini kan ada 200. 200 ya? Ya, 200 ini terdiri dari pelajar, mahasiswa, kemudian ada juga tenaga kesehatan, ini banyak. Kemudian yang mereka yang tersertifikasi melalui pendidikan, ini ada sekitar 50-an lebih. 50 itu di Kota Solo ya? Di Kota Solo, dan itu hampir di beberapa klaster kita punya lengkap, sarpasnya juga lengkap, akan tetapi kesibukan dari teman-teman ini kan juga luar biasa. Dalam waktu kegiatan kebencanaan belum tentu mereka bisa
istilahnya bersama-sama datang itu kan. Makanya kami tetap akan merekrut relawan dari manapun, bahkan sekarang fokus saya adalah Omor, ya. Omor itu One Muhammadiyah One Respon. Oh iya, ya. Iya, itu kita inginnya nanti semua elemen Ortum, Pemuda Muhammadiyah, Kokam, kemudian HW, Tapak Suci dan lain sebagainya, ketika ada bencana ini bersama-sama. Dan kita hanya memanage saja. Jadi nanti kekuatannya Kokam itu apa? Oh, dia punya kemampuan dalam hal SAR. Jadi kita tidak perlu mendidik lagi, kita hanya mengambil dari beberapa elemen ini, mereka kita satukan, kita giat bareng-bareng. Jadi tidak atas nama MDMC, tidak atas nama Pemuda Muhammadiyah, tidak atas nama mungkin rumah sakit, tetapi yang atas namanya Muhammadiyah, benderanya Muhammadiyah. Itu. Satu itu, yang kedua Sarpras ini tetap saya utamakan juga. Untuk pertolongan, dan yang rehab rekon ini menjadi salah satu fokus kita ya. Kita masih punya PR besar, Mas. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan rehab rekon, membuat hunian tetap untuk yang korban kebakaran itu habis 150 juta untuk 4 rumah dan 1 fasum. Ini kita di Maret nanti rencananya kita akan ada untuk pipanisasi, tetapi bukan di daerah Solo, tetapi di daerah binaan MDMC Kota Surakarta di Boyolali, Merian. Itu yang kekeringan ya? Kekeringan. Baik, itu Sohib Huda gambaran program-program pemberdayaan masyarakat ya, untuk membantu ada yang korban bencana, kemudian untuk sampai ke rehabilitasi. Nah, yang saya menarik ini ya, Mas Teguh, tentang relawan. Tadi ada 100 relawan. Nah, ini juga masih rekrut terus menerus ya? Terus berlanjut. Mungkin untuk penguatan relawan ya, untuk penguatan agar mereka tetap semangat untuk di MDMC, terus semangat untuk berkhidmat membantu masyarakat. Kira-kira secara manajemen dari pihak MDMC atau LRB ini apa yang dilakukan untuk penguatan relawan itu? Wah, ini menarik, Mas. Ketika kita mengelola relawan itu menarik. Itu menarik ya, Pak Teguh. Jadi relawan Muhammadiyah itu beda ya dengan mungkin teman-teman yang ada di IPM, IMM, mereka pun tertata betul dengan. Bagi yang ada di AUM ya? Iya, itu tertata betul. Di AUM itu tentang aturan main, anggaran dasar dan sebagainya. Tapi kalau relawan ini, relawan kami ini kan dari berbagai macam. Betul, kalangan ya. Kalangannya ada yang kalangan umum, non Muhammadiyah juga ada. Bahkan dulu juga ada yang non Muslim juga ada. Luar biasa ini. Dan dari berbagai background atau basic itu macam-macam. Ada yang mungkin dari keluarga tidak mampu, ada yang dari keluarga yang mungkin keluarga yang tidak sempurna, itu juga banyak. Nah, kebetulan kami ini mengelola mereka. Kebetulan menjadi pelarian bagi teman-teman untuk mengaktualisasikan dirinya. Dan mungkin ada juga yang belum mengenal agama, akhirnya kita juga mengajarkan bagaimana memperkenalkan agama, yang dulunya belum sholat, bagaimana caranya agar mereka juga selain beraktivitas sebagai relawan, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan ibadah gitu. Nah, ini selain kita bekali dengan kapasitas atau yang kita butuhkan, klasternya itu semacam diklat dan lain sebagainya untuk memberikan bekal mereka ketika di lapangan nanti, itu pun juga fikih bencana juga kita tanamkan dan ini pernah di tahun kemarin itu sudah terlaksana. Relawan kami ini kita kumpulkan, kita berikan bekal tentang keilmuan tentang bencana. Yang kedua, mereka juga kita sinergi dengan majelis pengkaderan MPK. Nah, di situ ada Baitul Arqam, kemudian dikenalkan tentang kemuhammadian, al-Islam dan kemuhammadian. Ini salah satu dinamikanya kita mengelola relawan. Jadi tidak hanya dalam hal mereka pandai dalam menolong seseorang, tetapi mereka juga harus dibekali
iman, takwa, dan juga ilmu-ilmu agama yang lainnya. Oke, gitu. baik, luar biasa. Jadi Soy Buddha kalau ingin bergabung di relawan Muhammadiyah, insya Allah mendapatkan penguatan, penguatan dari sisi spiritual dan juga tentu skill ya. Ya, skillnya tetap diasah. Tetap diasah ya, tetap program penguatan relawan menarik ini ya, luar biasa ya. Dan ini ya, Mas Teguh, mungkin ada nggak pengalaman menarik di lapangan ketika menerjunkan relawan ya? Mungkin Mas Teguh sendiri saya yakin sudah pernah terjun membantu masyarakat ya dalam hal misalkan ada bencana. Pengalaman Mas Teguh sendiri di lapangan, kira-kira ada hal yang menarik nggak yang terjadi dan bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran MDMC ketika membantu? Mungkin bisa digambarkan, dideskripsikan kepada Soy Buddha untuk melihat bagaimana respon masyarakat dengan kehadiran MDMC, Mas. Selama ini kita diterima oleh masyarakat, alhamdulillah. Ya. Kita menawarkan sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi berbeda ya? Iya, berbeda dalam artian di mana ini ya? Dalam artian gini, di Solo itu kan banyak relawan di luar Muhammadiyah. Iya. Kemudian ada BPBD yang mencakup semuanya. Iya. Nah, kita mencari sesuatu hal yang mungkin belum terbantu, belum tercover oleh pemerintah maupun teman-teman yang lain. Saya ambilkan contoh, ketika ada beberapa daerah yang sudah di-cover oleh BPBD dan teman-teman tim yang lainnya, kita akan mencari tempat yang belum tercover. Contoh kemarin banjir. Banjir di Solo yang tahun 2023 kemarin, ada satu tempat wilayah di daerah Solo Utara sebelah timur, di belakang UNS. Itu tempat yang pertama kali banjir dan paling akhir surutnya, tetapi tidak tercover. Nah, kita mencari yang di situ. Jadi teman-teman relawan kami itu begitu ada bencana, mereka langsung kita minta asesmen dulu. Tidak melakukan evakuasi, tapi asesmen. Semua wilayah itu kita menyebarkan relawan, asesmen, kebutuhannya apa, terus butuh bantuan apa, kemudian memetakan apa, parah dan tidaknya lokasi tersebut. Habis itu dari data teman-teman ini baru kita ambil keputusan mana yang akan kita bantu terlebih dulu dan apa yang akan kita berikan kepada mereka. Akhirnya masyarakat itu juga merasa sangat terbantu dan bantuan tidak menumpuk. Itu jadi tepat sasaran. Kalau dinamika yang lainnya apa ya, mungkin terkait dengan safety-nya teman-teman relawan. Itu jadi banyak kejadian. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa safety itu sangat penting. Satu itu, yang kedua mematuhi SOP dan instruksi dari pimpinan itu sangat penting. Juga, ya? Iya, karena kita melakukan SOP itu pasti keselamatan. Jadi keselamatan relawan kami ini yang sangat kita perhatikan, baik itu dalam hal memakai sarana prasarana APD-nya, kemudian cara ketika bagaimana saya harus nanti respon, ini semuanya ada aturan mainnya sebenarnya. Nah itu banyak kejadian beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa teman yang mungkin kecelakaan ketika melakukan respon. Nah ini yang perlu dipikirkan oleh Muhammadiyah Solo. Ketika relawan-relawan kami ini terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, nantinya ini langkah Muhammadiyah bagaimana itu. Maka perlu dibutuhkan bagaimana relawan kami itu juga nyaman. Mungkin ada asuransi dan lain sebagainya, itu perlu gitu. Oke. Baik, terima kasih ya penjelasan yang sangat gamblang sekali terkait dinamika kerelawanan, dinamika MDMC dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya. Nah, sekarang saya satu lagi Mas Teguh ya, sebelum kita akhiri obrolan kita tentang ini ya, manfaat masyarakat yang penerima manfaat penerima manfaat program dari MDMC. Apakah Mas Teguh melihat walaupun misal sudah diberikan bantuan sampai proses rehabilitasi ya, ikatan masyarakat yang sudah diberikan bantuan dengan MDMC itu dalam pengamatan Pak Teguh seperti apa ya Mas Teguh?
apakah memang keeratan hubungan dari penerima manfaat program MDMC itu ini harus terjalin terus, Mas. Iya. Ini bagian dakwah kita. Nah, jangan sampai lepas. Jadi kita itu ketika membantu, kita melakukan pendampingan. Pendampingan tidak hanya dalam bentuk materi atau sembako saja, tapi beberapa hal yang kaitannya dengan rohani itu kan tetap harus diperhatikan juga. Dan kita ada pendekatan-pendekatan, ada kajian, kemudian mungkin dalam satu waktu tertentu kita akan menyambangi ke beberapa tempat yang pernah kita tolong. Jadi jangan sampai terputus, jangan sampai putus tali silaturahimnya. Jadi sampai saat ini pun kita dengan daerah Jaya Sudiran ya, yang kemarin Pasar Kliwon itu terbakar itu besok rencana di sebelum Ramadan kita ada kajian juga. Ada kajian untuk masyarakat yang kemarin terdampak itu. Tidak hanya yang terdampak saja, tapi warga sekitar itu nanti juga akan mendapatkan manfaat dari kita MDMC. Dan ini tidak terlepas dari lazismu juga. Kita bersinergi ya. Jangan sampai lupa itu. Kita bersinergi dengan ranting, cabang, setempat, kemudian lazismu. Tanpa mereka kita tidak akan bisa berbuat apapun. Jadi semuanya sinergi. Ini pentingnya Omor itu di situ. One Muhammadiyah, one respon. MDMC tidak akan bisa membantu tanpa ada sinergitas dengan cabang, ranting, aum itu dan lazismu terutama. Betul, ini penting. Kemarin juga Mas, IPM SMA MUPK itu menggalang bantuan dana kemanusiaan. Baru saja kita kirimkan ke rekening lazismu ya. Dari pengumpulan warga sekolah ya. Gerobokan ya. Gerobokan sama teman. Gerobokan ya. Kan itu dana kemanusiaan itu ya. Dana kemanusiaan betul. Dana bencana ya untuk kesiapsiagaan dan sebagainya. Ini juga ya dari anak-anak IPM bergerak ya, kami juga bersyukur ya. Ya ini untuk membuktikan gambaran sebuah sistem bagaimana MDMC didukung oleh aum ya untuk tetap melaksanakan tugas mulia, tugas memanusiakan manusia, terutama bagi saudara-saudara kita yang terdampak atau terkena musibah. Saya ambilkan contoh ini, besok rencana tanggal 27 itu kita akan memberangkatkan lagi ke Demak. Relawan. Iya. Dan ini saya tidak menutup kemungkinan relawan yang sudah bergabung di MDMC saja. Kami persilahkan teman-teman dari IPM, IMM, Kokam, atau mungkin teman-teman yang lainnya, atau mungkin dari perguruan tinggi yang mau membantu atau mensupport SDM-nya, kita berangkatkan ke sana, kita siap untuk memberangkatkan. Nanti ini kan sudah surut, masanya adalah masa bersih-bersih, rekonstruksi di daerah Demak agar mereka bisa ekonominya bisa berjalan lagi. Kembali. Ya. Terima kasih. Luar biasa Mas Teguh, saya dapat inspirasi yang banyak sekali ya dari tugas peran MDMC ini dalam rangka ya memanusiakan dalam rangka kemanusiaan. Ya, mudah-mudahan Pak Ibu bisa mengambil manfaat dari obrolan kita. Dan mohon maaf apabila ada obrolan-obrolan kami yang mungkin tidak salah atau tidak mengenakan, kami mohon maaf ya. Terima kasih, nanti kita sambung kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Nasrul minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.